Toksisitas logam berat yang pertama akan dibahas yaitu merkuri atau raksa dengan lambang unsurnya Hg. Jadi sifat-sifat merkuri atau raksa ini diantaranya adalah sebagai unsur berbentuk cair, sebagai senyawa ada yang berbentuk organik maupun anorganik. Lalu merkuri ini satu-satunya logam yang berbentuk cair dalam temperatur kamar 25 derajat Celcius dengan titik bekunya paling rendah yaitu min 39 derajat Celcius. Merkuri ini juga menguntungkan untuk digunakan dalam industri dan penelitian. Biasanya merkuri ini terbanyak digunakan pada pabrik alat-alat listrik yang menggunakan lampu-lampu merkuri untuk penerangan jalan raya. Karena sifat lain dari merkuri yaitu mudah mengalirkan arus listrik juga. Lalu merkuri ini mudah dicampur dengan logam lain menjadi logam campuran. Dan dia juga bisa digunakan untuk pembuatan baterai, karena baterai dengan bahan merkuri ini dapat tahan lama dan tahan terhadap kelembapan yang tinggi. Merkuri juga memiliki sifat racun. Ada 3 jenis toksisitas merkuri. Ada toksisitas merkuri anorganik, toksisitas merkuri organik, dan toksisitas merkuri metalik. Yang pertama yaitu toksisitas merkuri anorganik. Ini dapat menimbulkan racun dalam bentuk uap, karena sekali terhisap, uap Hg ini akan terlarut dalam darah dan dengan cepat terbawa ke otak dan teroksidasi menjadi bentuk merkurik atau Hg++. Dan bentuk ini stabil dan tertinggal di dalam otak. Contohnya yaitu karyawan industri logam. Yang kedua yaitu toksisitas merkuri organik. Senyawa merkuri organik yang paling populer adalah metil merkuri. Jenis ini banyak ditemukan pada ikan dan asap pembakaran batu bara. Contohnya kasus Minamata disease. Yang ketiga yaitu toksisitas merkuri metalik. Jenis merkuri ini digunakan pada alat-alat laboratorium seperti termometer raksa, termostat, spektrometer, barometer, dan lainnya. Contohnya, misalnya termometernya pecah, maka merkuri itu akan menguap dan terhirup oleh orang yang ada di sekitarnya. Adapun gejala keracunan merkuri. Yang pertama, penderita mengalami tremor pada otot muka dan kemudian merembet ke jari-jari dan tangan. Lalu tremor menjalar ke lidah. Pada waktu berjalan akan terasa kaku dan sempoyongan. Lalu merkuri yang terpapar pada kulit dapat menimbulkan ruam dan peradangan. Lalu menghirup uap merkuri dapat menyebabkan radang tenggorokan sampai gagal napas. Baiklah, saya Aulia Rohali akan melanjutkan. Logam berat selanjutnya adalah timbal yang dilambangkan dengan Pb. Timbal atau timah hitam adalah sejenis logam yang lunak dan berwarna coklat kehitaman, serta mudah dimurnikan dari pertambangan. Timbal sendiri biasa ditemukan di alam, khususnya di daerah-daerah pertambangan seluruh dunia. Dalam pertambangan, logam ini berbentuk sulfida logam atau PbS yang sering disebut dengan galena. Kegunaan dari timbal sendiri adalah sebagai bahan dasar baterai pada kendaraan bermotor, sebagai amunisi kabel, bahan dasar solder, bahan dasar tinta, dan dapat melapisi logam lain untuk mencegah pengkaratan. Selain kegunaan-kegunaan timbal yang telah dipaparkan, timbal juga dapat menyebabkan toksisitas terhadap makhluk hidup. Gangguan-gangguan organ karena terpapar timbal diantaranya gangguan terhadap sistem hemopoietik. Gangguan terhadap sistem hemopoietik dapat menyebabkan anemia dan kerusakan arteriol dan kapiler. Selanjutnya, gangguan pada ginjal. Gangguan pada ginjal dapat menyebabkan rusaknya tubulus renal, nephropati irreversible, nefritis kronis, dan dapat menyebabkan karsinogenitas atau memicu penyakit kanker pada hewan pengerat. Namun karsinogenitas ini sedikit ditemukan pada manusia. Kemudian, gangguan pada sistem neuron. Karena
terpapar timbal dapat menyebabkan kerusakan anterior dan kapiler, itu dapat menyebabkan edema otak atau pembengkakan yang ditandai dengan koma dan kejang-kejang. Gangguan pada sistem neuron juga terjadi pada anak-anak yang dapat menyebabkan hiperaktivisi, kurangnya massa perhatian, dan skor IQ yang sedikit menurun. Selanjutnya adalah gangguan pada sistem reproduksi. Gangguan pada sistem reproduksi yang disebabkan oleh terpaparnya timbal dapat menyebabkan keguguran, kesakitan, kematian janin, cacat kromosom, dan menurunkan IQ bayi. Logam berat selanjutnya adalah kadmium yang dilambangkan dengan CD. Kadmium adalah logam berwarna putih perak, lunak, mengkilap, tidak larut dalam basa, mudah bereaksi serta menghasilkan oksida bila dipanaskan. Kadmium terdapat di alam, terutama dalam biji timah dan zinc. Karenanya, logam ini banyak dilepaskan di daerah-daerah dekat tambang dan tempat peleburan logam-logam. Kegunaan dari kadmium sendiri adalah sebagai pigmen atau pewarna, contohnya pada keramik, dalam penyembuhan listrik, dan dalam pembentukan alloy dan baterai alkali. Selain kegunaan kadmium tersebut, kadmium juga dapat menyebabkan keracunan atau toksisitas terhadap makhluk hidup. Nah, gejala kronis dan akut dari keracunan kadmium adalah: yang pertama, gejala akut dapat menyebabkan sesak dada, kerongkongan kering dan dada terasa sesak, nafas pendek, nafas terengah-engah, distres dan bisa berkembang ke arah penyakit radang paru-paru. Sakit kepala dan menggigil mungkin dapat diikuti kematian. Kemudian gejala kronisnya adalah nafas pendek, kemampuan mencium bau menurun, berat badan menurun, gigi terasa ngilu, dan warna kuning keemasan. Selain menyerang pernafasan dan gigi, keracunan yang bersifat kronis menyerang juga saluran pencernaan, ginjal, hati, dan tulang. Selanjutnya, gangguan organ karena terpapar kadmium adalah gangguan pada ginjal. Gangguan pada ginjal akibat terpapar kadmium dapat menyebabkan rusaknya tubulus proksimal yang menyebabkan ketidakmampuan tubulus proksimal untuk menyerap kembali protein-protein kecil yang ada dalam tubuh. Kemudian gangguan metabolisme. Contoh gangguan metabolisme akibat terpapar kadmium adalah penyakit hiperkalsiuria atau meningkatnya kadar kalsium dalam urin. Kemudian penyakit osteomalacia, yaitu gangguan tulang, rapuhnya dan lunaknya tulang, atau dapat menyebabkan patah tulang. Kemudian adalah gangguan pada sistem pernafasan. Gangguan pada sistem pernafasan yang diakibatkan karena terpaparnya kadmium dapat menyebabkan bronkitis kronis. Juga dapat menyebabkan pecahnya sekat antar alveoli yang menyebabkan penyakit emfisema atau kerusakan kantong udara. Baik, selanjutnya itu ada arsen. Jadi arsen itu merupakan logam yang terdapat di mana-mana. Kadarnya dalam air dan udara sehari-hari biasanya rendah. Sumber utama pajanan manusia adalah makanan yang mengandung kurang dari 1 mg per kilogram. Tetapi kadarnya lebih tinggi dalam makanan hasil laut, dapat mencapai 5 mg per kilogram. Nah, di daerah tertentu, misalnya di Taiwan dan Amerika Selatan, air dapat mengandung arsen ratusan miligram per liter. Nah, di daerah ini penduduk dapat menderita hiperkeratosis kulit dan hiperpigmentasi. Keadaan yang lebih berbahaya adalah gangren pada ekstremitas bagian bawah, penyakit kaki hitam yang diakibatkan endarteritis perifer. Nah, efek lain mencakup toksisitas pada parenkim hati
yang secara kimia mengakibatkan ikterus atau penyakit kuning pada stadium awal dan berikutnya sirosis dan asites. Secara akut, senyawa arsen dalam dosis sangat besar menyebabkan kerusakan saluran pencernaan dengan muntah-muntah dan diare, berdarah, kejang otot, dan kelainan jantung. Selanjutnya itu ada selenium yang merupakan unsur dengan nomor atom 34, memiliki sifat semi logam dan berada dalam bentuk yang kimia yang beragam di alam. Nah, selenium ini terdapat dalam dua bentuk, yaitu yang pertama dalam bentuk anorganik dan dalam bentuk organik. Kebutuhan asupan selenium individu bergantung pada jenis kelamin, usia, kehamilan, dan area geografis. Nah, selenium terlibat dalam pengaturan berbagai fungsi seluler, termasuk katalisis enzim dan transduksi sinyal, serta untuk mendukung fungsi otak. Pajanan selenium yang berlebihan pada manusia pernah terjadi di negara Cina, selain di beberapa daerah terisolasi di Amerika. Nah, gejala kliniknya antara lain yaitu kerontokan rambut, kerusakan kuku, dan karies gigi. Pajanan yang berlebihan pada hewan akan menyebabkan efek buruk yang berlebih berat, termasuk perlambatan pertumbuhan, nekrosis hati, pembesaran limpa dan pankreas, anemia, dan berbagai kelainan pada fungsi reproduksi. Jadi selain pada manusia juga berefek samping kepada hewan. Nah, ini adapun kebutuhan asupan selenium pada orang dewasa. Dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, adapun kekurangan selenium menyebabkan distrofi otot pada biri-biri dan lembu, diatesis eksudatif pada ayam, dan nekrosis hati pada babi dan tikus. Pada tikus dapat juga terjadi kegagalan reproduksi, perubahan pembuluh darah, dan katarak. Selenium adalah suatu komponen glutathione perioksidase yang bertanggung jawab terhadap perusakan H2O2 dan peroksida lipid atau lemak. Fungsinya berhubungan erat dengan fungsi vitamin E, antioksidan biologis. Hubungan erat ini tercermin dalam fakta bahwa asupan minimal selenium pada tikus adalah 0,001 mg per kilogram. Tetapi kalau juga disertai kekurangan vitamin E, akan diperlukan asupan sebesar 0,05 mg per kilogram. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata-kata. Terima kasih.